Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Siap, berdoa mulai. Hadir semua anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak setelah mencermati teks, siswa mampu menemukan pokok pikiran pembelajaran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, setelah siswa menyimak penjelasan dan mencermati teks, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat ya. Setelah kalian menyimak penjelasan, mencermati teks siswa, kalian mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan bacaan yang telah kalian baca ya. Yang ketiga, setelah mengamati gambar hewan, siswa mampu membuat bagan dan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar ya. Kalian setelah mengamati gambarnya, terus harus mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Lanjut yang keempat ya. Setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Kalian lihat, amati gambar yang ada di hadapan kalian. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar berikut ini? Dilihat gambarnya. Bagian tak hidup abiotik dan bagian yang hidup biotik. Nah, kalian amati kedua gambar ini. Apa perbedaan dari kedua gambar ini? Coba disebutkan, Kansa. Bagian tak hidup, air, matahari, angin, gunung. Bagian yang hidup, gajah, harimau, monyet, jerapah, pohon, rumput. Yang selanjutnya, siapa lagi yang bisa jawab ini? Membedakan antara gambar A dan gambar B. Silakan Rido. Gambar A semuanya tidak hidup, gambar B semuanya hidup. Bagian gambar tak A, abiotik. Abiotik adalah gambarnya, semua gambar adalah gambar yang tak hidup. Contohnya apa yang tak hidup? Ada matahari. Matahari hidup enggak? Enggak. Terus ada ini apa ini?
Air hidup nggak? Enggak. Terus ini ada tanah. Tanah hidup tidak? Gambar A adalah sekumpulan gambar yang tidak hidup. Bagian yang hidup atau B adalah gambar yang binatang yang hidup. Contohnya apa? Ada binatang gajah. Gajah hidup tidak? Hidup. Harimau hidup tidak? Hidup. Terus ini ada apa ini? Rusa. Rusa hidup tidak? Hidup. Ya, tumbuh-tumbuhan hidup tidak? Hidup ya. Apa contohnya makhluk hidup? Makhluk hidup itu dia bisa bisa berkembang biak, bisa makan dan bisa berkembang biak, bisa melanjutkan meneruskan keturunannya atau berkembang biak ya. Hari ini kita akan belajar menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. Kedua, membuat tulisan tentang jenis makanan hewan. Apa pikiran pokok? Pikiran pokok adalah apa coba Rosmita? Ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama atau gagasan utama ataupun gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan uraian ataupun berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Nah, cara menentukan ide pokok. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat hingga kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam paragraf, ide pokok biasanya terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Ya. Jadi nggak ada yang ide pokok itu di tengah-tengah. Paragraf itu adanya kalau nggak di awal kalimat ataupun adanya di akhir kalimat. Tapi kebanyakan paragraf ide pokok itu adanya di awal kalimat. Yang selanjutnya, tandai ide pokok paragraf dengan memberi tanda garis atau dengan stabil. Ditandai ya ininya. Kalau kalian baca menemukan ide pokoknya di garis, yang penting itu di garis atau di stabilo. Tandai info penting dalam setiap paragraf. Nah, setelah dibaca menemukan info yang penting itu ditandai. Kalau membaca itu ya, mana yang penting itu ditanda di stabilo ataupun di garis bawahnya ya. Ayo membaca dan temukan pikiran utama dari setiap paragraf. Perhatikan bacaan di hadapan kalian. Ekosistem. Coba sekarang baca dulu si Adit. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah.
Setelah dibaca ya, ekosistem setelah dibaca kita tandai. Contohnya mana? Contohnya ditandai. Nah, udah dikasih contoh di stabilo ya, mana ide pokoknya yang penting, yang ya ide pokoknya mana dan mana yang ide penjelasnya. Ditandai, mana yang penting-pentingnya ditandai seperti contoh di depan itu ya, di stabilo ataupun di garis. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan itu segala yang ada di sekitar kita, itu namanya lingkungan ya. Sebuah lingkungan terdiri dari dua bagian. Bagian yang hidup, biotik. Yang kedua bagian tak hidup. Bagian yang hidup apa-apa tadi? Biotik. Apa-apa coba yang hidup? Hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu adalah biotik. Bagian yang tak hidup apa-apa coba? Gunung, matahari, air, iya. Gunung, matahari, air, udara itu adalah bagian yang tak hidup. Pengertian ekosistem. Amati gambar yang ada di depan kalian ya. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Dilihat, ini ada sebuah lingkungan, kalian amati, kalian lihat gambar ini. Adalah pengertian ekosistem. Kenapa yang disebut ekosistem? Karena ekosistem itu adalah makhluk hidupnya saling membutuhkan. Yang di lingkungan tersebut mereka saling membutuhkan. Seperti dilihat, kelinci makan apa? Makan rumput. Dia butuh dengan rumput. Terus itu ada ini. Tumbuh-tumbuhan butuh nggak dengan matahari? Nah, dia membutuhkan matahari. Terus itu ada apa? Gambar binatang apa itu? Serigala. Dia butuh air tidak? Butuh. Untuk menghilangkan haus dan dahaganya dia membutuhkan air dan membutuhkan yang lingkungannya. Serigala biasanya makannya apa? Daging. Nah, di situ ada daging, itu kelinci bisa dimakan, kalau ketemu bisa dimakan. Ataupun yang lainnya ya. Kalian perhatikan ada gambar di depan kalian, ekosistem yang alami dan ekosistem buatan ya. Mana ekosistem yang alami? Gambar apa itu? Hutan. Hutan adalah ekosistem yang alami. Yang ekosistem buatan, contohnya apa itu? Sawah. Terus? Kolam ya. Siapa yang membuat sawah? Manusia. Yang membuat kolam? Manusia. Itu adalah contoh ekosistem buatan yang dikelola oleh manusia. Sawah itu nggak bisa ada begitu saja, tetapi harus ada campur tangan manusia. Dia dibajak, diolah tanahnya, disebar benihnya, ditanam bibitnya. Setelah itu baru dipupuk, diolah, baru menuai hasilnya baru panen. Kalau nggak diolah, disebar begitu saja, jadi nggak? Itu adalah ekosistem buatan manusia. Kalau hutan ada yang nanam nggak? Tapi dia terjadi alami, ya. Bukan, nggak ada campur tangan manusia. Ekosistem tersusun atas. Nah, ini contoh ada ekosistem. Ekosistem itu tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa sih individu? Individu itu adalah apa? Sendiri. Ya, individu, pribadi berarti dia sendiri. Kalau populasi dia sekumpulan
sekumpulan sejenis hewan tapi dia berkumpul. Itu populasi ya. Seperti gajah tapi beberapa gajah, dia nggak sendirian. Kalau sendirian disebut populasi. Apa tadi populasi? Populasi adalah sekumpulan hewan yang ya. Sekarang komunitas, dilihat komunitas gambarnya. Komunitas adalah bermacam-macam hewan. Ya, komunitas itu bermacam-macam. Di sini ada apa? Ada gajah. Terus ada apa lagi? Ada rusa, ada monyet. Terus ada tupai, ada harim. Itu adalah komunitas. Perhatikan contoh komunitas. Nah, dilihat ke depan. Komunitas apa ini? Ikan. Terus? Zebra. Iya, komunitas zebra. Perhatikan tulisan yang di depan, Ibu bagi LKPD-nya. Dijawab ya. Kalian kerjakan paragraf 2, 3, dan 4 ya. Tulis pikiran utamanya dan informasi penting. Silakan dikerjakan. Kalau sudah dikumpul. Coba Rido maju dibacakan hasilnya, karyanya. Nama saya Rido dari kelompok 2. Paragraf 2. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Air dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lain yang hidup di dalam tanah. Paragraf 3. Bagian hidup dan tak hidup disebut lingkungan, berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain. Ekosistem, individu, populasi, dan komunitas. Paragraf 4. Individu makhluk hidup yang misalnya terintegrasi, misalnya seekor binatang, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Contoh komunitas adalah sungai dan komunitas padang rumput. Tepuk tangan untuk Rido. Untuk selanjutnya Ibu panggil Kansa. Nama saya Kansa dari kelompok 3. Paragraf 2. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Paragraf 3. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Interaksi antara makhluk hidup dan beda-beda tak hidup di sebuah
lingkungan ekosistem. Paragraf 4. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya kambing, burung. Tempat individu tunggal tinggal disebut habitat. Ya, bagus. Silakan duduk. Kasih tepuk untuk Kansa. Selanjutnya kesimpulan. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Jenis-jenis makanan hewan. Perhatikan bacaan di depan kalian dan kalian baca satu persatu. Coba Ibu tunjuk Rosmita dibaca. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang buah atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Ya, silakan duduk. Sekarang dilanjut. Paragraf 2. Kansa. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun dan sementara itu beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung, sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan isi ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang selanjutnya coba Rido. Kenapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya? Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Ya, bagus. Silakan duduk kembali. Sekarang ayo amati hewan berikut ini. Termasuk jenis pemakan apakah hewan tersebut? Nah, dilihat. Di situ ada apa gambarnya? Karnivora, omnivora, dan herbivora. Karnivora adalah hewan apa itu? Singa. Ya. Makan apakah singa? Omnivora, hewan apa itu? Ayam. Ayam makan apa? Ayam makan padi, tumbuhan, dan daging. Mau nggak ayam dikasih daging? Mau nggak ayam dikasih ikan? Mau nggak ayam dikasih nasi? Jadi ayam
pemakan daging dan pemakan tumbuh disebut omnivora. Terus yang selanjutnya herbivora, binatang apa itu? Pemakan apa dia? Pemakan tumbuhan rumput. Jadi karnivora adalah hewan pemakan daging ya. Dia makannya daging. Kalau omnivora adalah pemakan semuanya. Dia makan daging dan makan tumbuhan. Herbivora adalah pemakan rumput. Sekarang ayo amati hewan-hewan di sekitarmu. Kalian dipersilakan mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian yang kalian ketahui ya. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Sekarang Ibu bagi LKPD-nya, kalian tuliskan ya. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah dikumpul. Sudah dikumpul semua? Kalau sudah, Ibu panggil, coba Robert, dibacakan hasilnya. Ya, Robert dari kelompok 3. Nama hewan singa. Nama atau jenis makanan daging. Jenis hewan karnivora. Nama hewan ayam. Nama atau jenis makanan nasi. Jenis hewan omnivora. Nama hewan zebra. Nama atau jenis makanan rumput. Jenis hewan herbivora. Kasih tepuk tangan untuk Robert. Ya, silakan duduk. Rosmita, bacakan LKPD-nya. Nama saya Rosmita dari kelompok 1. Nama hewan ayam. Nama jenis omnivora. Jenis makanannya daging dan tumbuhan. Nama hewan kambing. Nama jenis herbivora. Jenis makanannya tumbuhan. Kasih tepuk tangan untuk Rosmita. Ya, silakan duduk. Perhatikan di depan. Jadi kesimpulannya, jenis makanan hewan pemakan tumbuhan, yaitu herbivora. Hewan pemakan daging, yaitu karnivora. Dan hewan pemakan daging dan tumbuhan disebut omnivora. Nah, ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya. 1. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Yang kedua, berdasarkan makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Tandai ide pokok paragraf dengan garis ataupun dengan memberi warna dengan menggunakan stabilo, ya. Di mana paragraf itu setelah dibaca ditandai. Tandai info-info penting dalam setiap paragraf, bisa menulisnya pada buku catatan.
Kalau menemukan ide penting di dalam bacaan paragraf tersebut, kalian ditulis di buku ataupun ditandai dengan garis. Di garis ataupun di stabilo ide-ide penting tersebut. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta dan data yang ada, bukan hasil dari imajinasi atau hayalan. Setelah kesimpulan, untuk mengetahui pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, kita akan mengadakan evaluasi. Ibu akan membagikan evaluasinya. Silakan dikerjakan evaluasinya. Sudah semua? Kalau sudah, disusun. Tunggu sebentar nak ya, Ibu nilai dulu. Ya, alhamdulillah hasilnya bagus nak ya. Hasil dari evaluasi kalian, terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum kita tutup dengan doa, kemas-kemas dulu alatnya. Akan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kata mutiara. Carilah 1000 alasan untuk bisa. Jangan cari 1000 alasan untuk tidak bisa. Hasil dari belajar adalah tindakan, bukan hanya pengetahuan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, senang nggak belajar hari ini anak-anak? Senang. Alhamdulillah. Dan sebelumnya Ibu berpesan kepada kalian, jangan lupa menjaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa berterima kasih kepada orang tua kalian yang telah membimbing kalian di rumah. Jangan lupa belajar di rumah dan minta bimbingan dengan orang tuanya. Sekian dan demikian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya.